Halo Statim, welcome back to Hipotesis. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang erat hubungannya dengan probabilitas, yaitu probabilitas diskrit. Fantastik, fakta menarik tentang statistik. Pada sebuah analisis data penerbangan, dapat diketahui bahwa peluang penumpang datang tepat waktu, misalnya 90%. Nilai peluang itu selanjutnya bisa digunakan untuk menghitung peluang 1, 2, atau 3 penumpang terlambat tiba di bandara dengan menerapkan distribusi binomial. Apa itu distribusi binomial? Yaitu sebuah metode statistika untuk mengetahui nilai peluang kejadian yang sifatnya biner. Contohnya, ya atau tidak, telat atau tidak telat, dan sebagainya. Dari peluang hasil penghitungan distribusi binomial tersebut, maskapai bisa menetapkan jumlah tiket overbooking yang optimal, seperti pendapatan besar, uang ganti kecil di suatu penerbangan. Distribusi probabilitas diskrit adalah suatu daftar atau distribusi di mana variabel acaknya mengasumsikan masing-masing nilainya dengan probabilitas tertentu. Dapat dikatakan, distribusi probabilitas diskrit adalah distribusi probabilitas terjadinya setiap nilai variabel random diskrit. Sedangkan variabel random diskrit adalah variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Contohnya, jumlah mahasiswa di kelas merupakan variabel diskrit karena variabel tersebut dapat dihitung. Probabilitas diskrit terdiri dari 7 jenis. Yang pertama, kita akan membahas distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi yang menyatakan keberhasilan dari n percobaan independen yang memiliki dua outcome dengan setiap kali percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen berhasil atau gagal disebut sebagai percobaan binomial. Bila bilangan n kecil dan P besar, nilai probabilitas P dapat dihitung secara langsung atau diperoleh dengan memakai tabel untuk bilangan n, nilai P, dan nilai X tertentu. Contohnya, suatu perusahaan melakukan quality control atau pengendalian kualitas dengan memilih 3 komponen secara bersamaan dari sebuah proses produksi. Setiap komponen yang diambil dinyatakan sukses jika ternyata rusak dan gagal jika ternyata komponen tersebut baik. Definisi sukses dan gagal bisa dibalik tergantung keinginan dari peneliti. Yang kedua, yaitu distribusi multinomial. Distribusi multinomial hampir serupa dengan binomial. Hanya saja pada distribusi multinomial, masing-masing percobaan pada eksperimen memiliki lebih dari 2 kemungkinan outcome, di mana masing-masing percobaan bersifat identik dan independen. Contoh penggunaan distribusi multinomial yaitu pada saat Departemen Quality Control pada suatu perusahaan furnitur melakukan inspeksi pada produk kursi dan menghitung probabilitas produk yang dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu good, rework, dan defect. Ketiga, distribusi hipergeometrik. Distribusi bergeometrik menyatakan banyaknya sukses dalam sampel acak berukuran n kecil yang diambil dari populasi n besar, di mana di dalam n besar terkandung k sukses dan k gagal. Distribusi ini didasari oleh sampling yang dilakukan tanpa pengembalian. Distribusi ini serupa dengan distribusi binomial karena keduanya menyatakan probabilitas sejumlah tertentu percobaan masuk dalam kategori tertentu. Bedanya, distribusi binomial sifatnya independen, sedangkan hipergeometrik bersifat dependen. Contohnya yaitu untuk mengetahui probabilitas ditemukannya 2 produk cacat dari total sejumlah 1000 komputer yang diproduksi dengan sampel sebanyak 10 buah komputer yang diambil secara acak tanpa pengembalian. Keempat, yaitu distribusi Poisson. Jika n besar dan P sangat kecil, maka distribusi binomial dapat diselesaikan dengan menggunakan distribusi Poisson. Distribusi Poisson menunjukkan probabilitas jumlah sukses dari variabel acak X pada rentang waktu atau daerah tertentu dan bersifat independen terhadap waktu atau daerah yang lain. Contohnya, untuk mengetahui jumlah pelanggan yang datang ke SPBU dalam 1 jam pertama.
Kelima, distribusi geometrik. Pada distribusi probabilitas geometrik, usaha yang saling bebas dan dilakukan berulang kali menghasilkan sukses dengan peluang P dan kegagalan dengan peluang Q sama dengan 1 min P. Maka distribusi peluang pengubah acak X merupakan banyaknya usaha sampai terjadinya sukses pertama. Contohnya, saat kita ingin mengetahui probabilitas usaha yang dilakukan hingga menemukan produk defect pada proses quality control pada suatu perusahaan. Yang keenam, yaitu distribusi binomial negatif. Distribusi ini menyatakan jumlah percobaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan kesukses dengan variabel acak binomial negatif dan memiliki distribusi yang disebut distribusi binomial negatif. Distribusi ini digunakan untuk mengetahui sukses ke K pada percobaan ke X. Contohnya yaitu saat kita ingin mengetahui probabilitas ditemukannya hingga 3 part produk yang harus dilakukan rework dalam inspeksi yang dilakukan pada 20 part dari produk. Yang ketujuh, yaitu distribusi uniform discrete. Variabel acak X berdistribusi discrete uniform jika setiap n berada pada suatu range, misal x1, x2 sampai x ke n, di mana probabilitasnya sama. Contohnya adalah probabilitas terpilihnya ketua OSIS dari 5 calon. Setiap calon memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih, yaitu sebesar 1/5. Sekian hipotesis kali ini tentang probabilitas discrete. We deliver the hypothesis, now you can test it. Jangan lupa nonton episode yang lainnya ya. Jangan lupa juga untuk like video ini, komen di bawah ini, dan subscribe channel kita ya. See you on the next episode of Hypothesis.